Mengapa si narsistik mungkin menyayangi anaknya? Orang tua narsistik biasanya dikaitkan dengan jarak, baik secara fisik maupun emosional, dan tidak mau mencurahkan waktu dan energi untuk anak-anak mereka. Seperti yang Anda tahu, si narsistik kurang memiliki empati emosional dan mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya mereka biasanya absen dari kewajiban menjadi orang tua. Namun terkadang beberapa kasus terjadi sebaliknya. Beberapa dari mereka menyayangi dan memanjakan anak mereka. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? 1. Perpanjangan diri sendiri. Mereka melihat anak sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Jadi memanjakan anak seperti menyayangi diri sendiri. Tetapi melihat dan memperlakukan seorang anak sebagai perpanjangan dari diri Anda tidaklah sehat. Si narsistik cenderung mengabaikan batasan, jadi mereka mungkin tidak menghormati ruang atau privasi anak mereka. Hal ini akan bermasalah dalam masa remaja anak yang labil. Orang tua narsistik mungkin tidak menghormati bahwa anak memiliki kesukaan, ketidaksukaan, dan pendapat mereka sendiri yang berbeda dari mereka. Mereka cenderung mendorong anak untuk menjadi fotokopi dari diri mereka sendiri. Sedangkan orang tua yang baik membiarkan anak-anak tumbuh menjadi seperti apa mereka ditakdirkan, daripada membentuknya menjadi replika diri mereka sendiri. Si narsistik mungkin beralasan bahwa mereka hebat. Jadi demi kepentingan terbaik anak lebih baik untuk menjadi seperti mereka. Ditambah anak yang tumbuh menjadi replika mereka, membantu memvalidasi keberadaan mereka sendiri. 2. Supaya terlihat normal. Beberapa narsistik membawa anaknya kemana-mana, supaya terlihat seperti orang tua yang normal dan peduli. Dan mereka menikmati perhatian orang yang ditarik oleh anak itu. Si narsistik menganggap pujian kepada anak mereka sebagai pujian untuk diri sendiri karena memberikan gen unggul dan pola asuh tingkat jenius. 3. Triangulasi dengan anak lain. Si narsistik mungkin menyayangi seorang anak untuk melakukan triangulasi dengan saudara kandungnya. Secara klasik, si narsistik memiliki anak emas dan kambing hitam. Dan mereka mempermainkan anak-anak mereka satu sama lain untuk bersaing dan menaklukkan. Mereka mendorong persaingan di antara anak-anak untuk mendapatkan cinta dan perhatian mereka. 4. Triangulasi dengan Anda. Si narsistik mungkin menyayangi seorang anak untuk melakukan triangulasi dengan Anda. Mereka tahu bahwa Anda tidak bisa mengeluh jika mereka menunjukkan cinta yang berlebihan kepada seorang anak. Jadi mereka mungkin melakukan ini hanya untuk mengganggu Anda. Atau untuk menunjukkan betapa tidak pentingnya Anda. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa anak itu lebih penting daripada Anda. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan, karena siapa yang ingin memberitahu orang tua untuk mengurangi waktu dan kasih sayang yang mereka habiskan bersama anak mereka? 5. Ingin dilihat sebagai orang tua yang sempurna. Beberapa narsistik bangga karena dianggap sebagai orang tua yang sempurna. Dan mungkin secara terbuka menyayangi anak-anak mereka untuk efek maksimal. Bagi para narsistik, lebih penting dilihat sebagai orang tua yang baik daripada menjadi orang tua yang baik. Orang luar dapat dengan mudah tertipu dengan berpikir bahwa mereka adalah orang tua yang baik. Karena mereka melakukan semua hal yang benar di depan penonton. 6. Kontrol.
Narsistik semuanya adalah tentang kontrol. Mereka menyukai orang yang bergantung pada mereka karena itu memberi mereka kontrol tertinggi. Si narsistik memanjakan anak untuk mencegah mereka tumbuh dan menjadi dewasa, dalam arti punya hak dan kewajiban sebagai orang dewasa. Membuat mereka selalu bergantung pada si narsistik. Mereka mungkin merawat dan melindungi anak-anak dengan baik, bahkan terlalu baik. Dari luar, ini mungkin terlihat seperti mereka terlalu peduli dan terlalu perhatian. Tapi motif mereka lebih egois karena mereka dengan sengaja menahan anak mereka untuk tidak mandiri daripada mendorong mereka untuk tumbuh menjadi dewasa. Biasanya mereka juga tidak mengajarkan anak-anak mereka keterampilan dasar apapun. Mereka ingin anak-anak untuk bergantung kepada mereka selamanya. 7. Ingin dipuja. Hampir semuanya adalah persaingan dengan si narsistik. Dan terkadang mereka ingin menjadi favorit anak. Jadi mereka menyayangi anak mereka untuk menang. Mereka mungkin mengizinkan anak untuk begadang atau makan junk food sebanyak yang mereka suka. Karena pandangan mereka tertuju pada kemenangan, bukan pada kesejahteraan anak. Ini lebih sering terjadi saat mereka mengasuh anak bersama dengan mantan pasangan. Karena si narsistik biasanya pahit terhadap mantan pasangannya. Dan mereka ingin memenangkan peperangan sebagai orang tua favorit. Perlu diperhatikan. Si narsistik biasanya tidak dewasa secara emosional. Jadi ketika mengasuh anak, itu seperti mengharapkan satu anak besar untuk menjaga yang lain. Selain itu mereka terlalu fokus dan terlalu mementingkan diri sendiri sehingga mereka tidak melihat kebutuhan anak mereka yang lebih kompleks. Jadi mengasuh anak hampir selalu diserahkan kepada orang tua atau kerabat mereka yang lain untuk mengambil bagian.